Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo teman-teman. Dan apa kabar Dewan Juri? Perkenalkan, nama saya Roman Pamulo Aroka. Saya berasal dari SDIT Permataku, Kota Padang. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah cerita. Cerita ini mengisahkan tentang anak yang tidak mau mengenal jasa ibunya. Dialah si Boko. Dengarin ya ceritanya. Dahulu kala di sebuah nagari yang bernama Sungai Pisang, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama si Boko. Dia tinggal bersama ibunya. Mereka tinggal di sebuah bukit. Bukit tersebut dikenal oleh orang-orang yaitu Bukit Si Boko. Boko adalah anak tunggal. Ia sering membantu ibunya untuk berladang. Kalau sedang mencangkul, Boko selalu menghayal. Mak, lani cangkulku. Sim tala bim 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 pada sakti. Ya. Emaknya pun hanya tertawa. Kalau begitu pendekar Boko, habiskan dulu rumput di ladang ini. Boko pun menghela napas. Pendekar kok disuruh cabut rumput sih? Hari demi hari berlalu. Boko semakin besar. Setiap sore ia selalu berdiri di tepi pantai. Di matanya terbayang kapal-kapal besar lewat. Layar putih berkibar, tiang menjulang tinggi, bunyi angin menderu. Wush, wush. Suatu saat nanti aku akan mempunyai kapal sebesar itu. Aku akan jadi nakoda hebat. Boko pun berkata kepada emak. Mak, Boko ingin merantau, Mak. Emak pun terdiam, menatap Boko sangat lama. Akhirnya emak pun tersenyum pahit. Lalu menepuk bahu Boko. Pergilah nak, tapi jangan sampai lupakan emakmu ya. Boko pun melangkah ke kapal kecil. Lalu mendayung dengan penuh semangat. Tahun demi tahun berganti. 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun. Kini Boko kembali. Bukan sebagai anak kecil, tapi seorang nakoda yang gagah. Dia pulang membawa kapal yang megah. Dia berdiri di keladang. Dadanya membusung. Aku adalah nakoda Boko. Lihatlah kapalku. Lihatlah hartaku. Para awak kapal pun berteriak. Hidup nakoda Boko! Hidup! Hidup nakoda Boko! Hidup! Kabar pulangnya Boko sampai ke kampung. Orang-orang kampung berlari ke rumah Mak Boko. Mak, si Boko, Mak. Dia membawa kapal yang besar, Mak. Mendengar kabar itu, emak Boko yang sudah renta pun turun dari bukit dengan langkah yang gemetar. Sesampainya di tepi pantai, emak Boko melihat kapal yang besar. Air matanya pun jatuh. Boko! Boko! Aku ibumu, Boko! Boko pun keluar menoleh emaknya. Emaknya pun tersenyum sambil menangis. Boko!
Boko pun menggeleng. Tidak, tidak, tidak. Ibuku masih muda. Kamu bukanlah ibuku. Pergi dari sana. Awak kapal konyol pun berbisik. Namun dia mirip sepertimu, nak. Diam, bentak Boko. Awak kapal itu langsung berdiri kaku, pura-pura menjadi patung. Dengan hati yang remuk, emak Boko diturunkan di sebelah pulau sepi. Di pulau itu emak Boko diturunkan. Dia pun berteriak, "Boko! Aku emakmu, Boko! Aku bersumpah di pulau ini bahwa aku adalah emakmu, Boko!" Langit seketika berubah. Tung, ketung. Bunyi angin menderu kencang. Wush, wush. Ombak pun berguling tinggi. Para awak kapal pun panik. "Selamatkan emasnya! Selamatkan emasnya!" Awak kapal lain menjerit, "Selamatkan dulu nyawamu!" Kapal Boko pun terombang-ambing. Krek, krek, brrr! Kapal pecah. Peti-peti emas Boko tumpah ke laut. Krincing, krincing, brrr! Boko pun berteriak, "Aku adalah nakoda Boko. Aku." Suaranya hilang ditelan badai. Badai pun reda. Namun sejak hari itu muncullah 5 pulau di hadapan Sungai Pisang. Pulau pertama yaitu Pulau Batu Peti. Karena di sanalah tempat peti-peti emas bertumpahan. Lalu pulau yang kedua yaitu Pulau Pasumpahan. Di sanalah tempat emak bersumpah. Lalu pulau yang ketiga yaitu Pulau Setan. Karena di sanalah suara murka seorang emak menggema. "Boko! Boko! Boko!" Lalu pulau yang keempat yaitu Pulau Sekuai. Di pulau ini terdengar suara orang memanggil-manggil. "Boko! Boko! Aku emakmu, Boko!" Lalu pulau yang terakhir yaitu Pulau Sironjong. Nah, di pulau ini menarik teman-teman. Karena pulau ini berbentuk seperti kapal yang tenggelam. Sekian dulu cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.